Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan sedikit mengenai standar audit sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Triana Vera Utami, biasa dipanggil Vera dengan NPM 191010483. Stay tune ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa materi nih, teman-teman. Yang pertama itu ada perkembangan audit sektor publik, yang kedua ada standar pemeriksaan audit sektor publik, yang ketiga ada fungsi standar audit sektor publik, yang keempat kerangka pikir audit sektor publik, serta yang terakhir itu ada objek audit sektor publik. Maka dari itu, mohon disimak ya teman-teman semuanya. Oke, kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai perkembangan standar audit sektor publik. Nah, standar audit ini berbeda dengan prosedur audit. Prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar itu berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui prosedur tersebut. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman antara prosedur audit dengan standar audit seperti itu. Untuk keberadaan sebuah standar pemeriksaan ini sangat penting. Kenapa? Karena uh, standar ini menjadi patokan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan juga uh, untuk mengarahkan pemeriksa di dalam setiap tahapan pemeriksaan dan menjadi patokan-patokan untuk mengarahkan agar audit berjalan dengan baik seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang perkembangan audit sektor publik itu sendiri, perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan internasional yang diiringi dengan pesatnya investasi antar negara, pertumbuhan perusahaan internasional, dan pertumbuhan profesi akuntansi telah serta pengaruhnya terhadap dunia usaha, pendidikan, dan masyarakat luas itu akhirnya mengarahkan perhatian ICA ini apa sih teman-teman? ICA ini adalah International Congress of Accounting yang saat itu ke-10 di Sydney. Nah, pada saat itu terdapat perkumpulan ICA yang ke-10 di Sydney di Australia pada tahun 1972 itu membentuk sebuah organisasi profesi akuntan internasional yang berguna untuk mengembangkan standar-standar akuntansi yang patut diterima oleh Universal. Pada saat itu mereka membahas tentang pembentukan organisasi tersebut dan pada tahun 1973 terbentuklah ICCAP, yaitu International Coordinator Committee Accounting Profession, dan IASC, yaitu International Accounting Standard Committee. Nah, kemudian pada bulan Agustus pada tahun 1972, Badan Pembina Pasar Uang dan Modal membentuk panitia penghimpunan barang-barang atau bahan-bahan dan struktur generalisasi accepted accounting principles and generally accepted auditing standards. Melalui kerjasama panitia penghimpunan tersebut, kemudian dihasilkan konsep prinsip akuntansi Indonesia yang didasarkan pada tulisan Paul Grady yang berjudul Inventory of Generally Accepted Accounting Research Study nomor 7 pada ICPA pada 1965 dan norma pemeriksaan akuntan yang didasarkan pada Statement on Auditing Procedure nomor 33 ICPA 1963. Konsep ini secara resmi disahkan sebagai prinsip akuntansi Indonesia dan norma pemeriksaan akuntan yang berlaku di seluruh Indonesia pada Kongres IAI ketiga pada tanggal 2 Desember 1973. Nah, seiring berjalannya waktu,
dan peristiwa yang terjadi secara bertahap. Prinsip akuntansi Indonesia dan norma pemeriksaan akuntan ini ditambah dan disesuaikan serta disempurnakan. Di Indonesia sendiri, pada masa sebelumnya, itu standar pemeriksaan dikenal dengan nama SAP atau Standar Audit Pemerintahan, yang mana ini pada tahun 1995. Namun, seiring dengan perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, serta kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah, maka hal ini menuntut BPK untuk menyempurnakan standar akuntansi pemerintahan tersebut. Maka dari itu, pada awal tahun 2007, BPK berhasil menyelesaikan penyusunan standar pemeriksaan yang diberi nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau disingkat menjadi SPKN, yang dipayungi dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 sebagai pengganti standar pemeriksaan sebelumnya, yaitu SAP. SPKN ini mengikat BPK maupun pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Yang selanjutnya kita masuk ke kerangka pemikiran SPKN. Nah, di sini terdapat bagan nih kerangka pemikiran SPKN itu. Nah, SPKN ini kan menjadi persyaratan pemeriksaan, menjadi mutu pada pelaksanaan pemeriksaan dan persyaratan laporan pemeriksaan. Nah, tujuan dari SPKN itu yaitu menjadi ukuran mutu pemeriksaan keuangan. Nah, bagaimana sih mekanisme kerjanya? Nah, mekanisme kerja SPKN itu sendiri yaitu pengumpulan bukti dan juga pengujian bukti secara objektif. Kemudian prinsipnya itu akuntabilitas publik. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi input SPKN tersebut. Nah, lalu jika ada input pasti ada output dong. Nah, output SPKN itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan. Nah, ketika telah mencapai output tersebut, maka akan diperoleh manfaat nih. Manfaatnya apaan sih? Yaitu meningkatkan mutu pengelolaan. Ada juga bermanfaat untuk pemenuhan tanggung jawab keuangan negara dan juga pengambilan keputusan. Kemudian yang selanjutnya adalah objek audit sektor publik. Jadi apa sih yang menjadi objek audit sektor publik itu? Nah, di sini objek audit pada dasarnya meliputi semua kegiatan organisasi sejak perencanaan, pelaksanaan, kegiatan operasional sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban akhir periode dari suatu organisasi atau lembaga. Nah, di sini terdapat 3 jenis organisasi atau lembaga, yaitu yang pertama organisasi atau lembaga sektor komersial, yaitu yang bertujuan untuk mencari laba. Yang kedua, organisasi atau lembaga sektor publik, yaitu yang bertujuan murni nirlaba. Dan yang ketiga, kuasi sektor publik, yaitu unit yang tidak semata-mata mencari laba. Nah, seiring dengan perkembangan organisasi sektor publik dan kuasi sektor publik yang berfungsi untuk melayani publik, yang antara lain ditandai dengan perkembangan perundangan tentang otonomi daerah dan prinsip perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, maka profesi akuntansi dan auditing sektor publik ditantang untuk berkembang seiring tuntutan dilaksanakannya good governance di segala bidang. Nah, di sini juga terdapat standar nomenklatur. Apa sih standar nomenklatur itu? Standar nomenklatur didefinisikan sebagai daftar atau akun buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran,
pertanggungjawaban dan juga pelaporan keuangan pemerintah pusat, serta memudahkan pemeriksaan dan pengawasan. Nah, di sini tujuan dari penyusunan nomenklatur itu antara lain mengidentifikasi data akuntansi secara unik, dan kedua meringkas data, yang ketiga mengklasifikasikan rekening atau transaksi, dan juga bertujuan untuk menyampaikan makna tertentu. Nah, untuk metodenya sendiri ada 5, yaitu yang pertama kode angka atau huruf urut, yang kedua kode angka blok, yang ketiga kode angka kelompok, yang keempat kode angka desimal, dan juga yang kelima ada kode angka urut didahului dengan referensi huruf. Baik, sekian penjelasan materi dari aku mengenai standar audit sektor publik. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, guys. Nah, kemudian masih dalam standar pemeriksaan keuangan, yang tadi kan standar pelaksanaannya ya. Nah, yang sekarang kita masuk ke standar pelaporan pemeriksaan keuangan. Nah, di sini untuk pemeriksaan keuangan, standar pemeriksaan memberlakukan 4 standar pelaporan SPAP yang ditetapkan oleh IAI. Di antaranya adalah laporan audit itu harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif. Kemudian yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakefisienan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Kemudian yang keempat itu ada laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal ini, nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan. Laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat standar pelaporan tambahan nih. Di antaranya adalah pernyataan kepatuhan terdapat standar pemeriksaan, ada juga pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ada juga pelaporan tentang pengendalian internal, yang selanjutnya ada pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, ada juga pelaporan informasi rahasia, dan juga yang terakhir ada penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu standar pemeriksaan kinerja. Nah, di sini standar pemeriksaan kinerja itu terdapat 4. Yang pertama ada perencanaan, pernyataan yang mana berbunyi pekerjaan harus direncanakan secara memadai. Jadi, perencanaan pemeriksaan kinerja itu harus direncanakan sematang mungkin agar tidak terjadi kesalahan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada supervisi. Staf harus disupervisi dengan baik. Nah, supervisi di sini mencakup pengarahan kegiatan pemeriksa dan pihak lain agar tujuan pemeriksaan dapat dicapai. Unsur supervisi meliputi pemberian instruksi kepada staf, pemberian informasi mutakhir tentang masalah signifikan yang dihadapi, pelaksanaan review atas pekerjaan yang dilakukan, dan juga pemberian pelatihan kerja lapangan yang efektif, seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu ada bukti yang cukup,
kompeten dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa. Jadi, dalam mengidentifikasi sumber-sumber data potensial yang dapat digunakan sebagai bukti pemeriksaan, pemeriksa harus mempertimbangkan validitas dan juga keandalan data tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada dokumentasi pemeriksaan. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa dan yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan juga rekomendasi pemeriksaan. Nah, kemudian untuk manfaat pemeriksaan ini yaitu ada 3. Yang pertama ada memberikan dukungan utama terhadap laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua, membantu pemeriksa dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan. Dan yang ketiga ada memungkinkan orang lain untuk mereview kualitas pemeriksaan yang kita lakukan, seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu poin yang keempat itu ada standar pelaporan pemeriksaan kinerja. Itu terdapat 4 poin. Yang pertama ada bentuk pernyataan standar pelaporan. Pertama adalah pemeriksaan harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan. Nah, laporan hasil pemeriksaan ini berfungsi untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat hasil pemeriksaan terhindar dari kesalahpahaman, dan juga membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh instansi terkait. Kemudian yang kedua ada isi laporan. Laporan pemeriksaan ini harus mencakup 5 hal. Yang pertama, pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Yang kedua, tujuan, lingkup, dan metodologi penelitian pemeriksaan. Yang ketiga, hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan, dan juga rekomendasi. Yang keempat, ada tanggapan pejabat dan tanggung jawab yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan tersebut, dan juga harus berisi pelaporan informasi rahasia apabila ada. Kemudian yang selanjutnya itu ada unsur-unsur kualitas laporan. Pernyataan standar pelaporan ketiga ini berbunyi laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan seringkas mungkin. Kemudian yang selanjutnya ada penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan. Pernyataan standar pelaporan keempat adalah laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Oke, lanjut lagi ke poin yang kelima, yaitu terkait standar pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Nah, di sini juga terdapat 5 poin nih, teman-teman. Yang pertama itu ada standar pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Nah, di sini hubungan dengan standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Standar pemeriksaan memberlakukan 2 pernyataan standar pekerjaan lapangan, perikatan atau penugasan atestasi SPAP yang ditetapkan oleh IAI, yaitu yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Kemudian yang kedua, yaitu bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan. Kemudian yang kedua, standar pelaporan pemeriksaan untuk tujuan tertentu.
Nah, untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, standar pemeriksaan berlaku 4 pernyataan standar pelaporan perikatan atau penugasan atestasi dalam SPAP yang ditetapkan oleh IAI sebagai berikut. Yang pertama, laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan. Yang kedua, laporan harus menyatakan kesimpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau belum. Yang ketiga, laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi. Kemudian yang keempat, laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab. Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dan pengendalian internal, kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatuhan harus dilengkapi dengan tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan kesimpulan serta tindakan koreksi yang direncanakan. Kemudian yang keempat itu pelaporan informasi rahasia. Informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan kepada umum tidak diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun, laporan hasil pemeriksaan itu harus mengungkapkan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan. Nah, laporan hasil pemeriksaan ini diserahkan kepada lembaga perwakilan entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan lanjutan hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan fungsi standar audit sektor publik. Jadi setelah penjelasan yang panjang tadi, apa sih sebenarnya fungsi standar audit sektor publik itu? Standar audit itu berfungsi untuk mengatur semua aktivitas pekerjaan auditnya, audit akuntan publik seperti itu. Jadi standar audit ini berfungsi sebagai pengendali secara preventif terhadap kecurangan, ketidakjujuran dan kelalaian auditor atau organisasi pemerintahan. Standar ini mengatur mulai dari syarat auditor, misalnya independensi dan kompetensi auditor, sampai bagaimana membuat laporan audit tersebut. Nah, hal ini mengakibatkan akuntan publik dapat melakukan pekerjaan auditnya sesuai dengan syarat minimal atau kualifikasi auditor, melakukan perencanaan audit dengan jelas, melaksanakan audit di meja ataupun di lapangan dengan baik karena sudah diatur dalam standar, dan juga melakukan pelaporan audit yang jelas. Jadi, fungsi dari standar audit sektor publik ini yaitu menjadi pedoman auditor untuk melakukan audit bagi organisasi pemerintahan. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke materi kerangka pikir audit sektor publik. Pengawasan dan efektif oleh legislatif secara komprehensif, audit eksternal yang kompeten dan didukung oleh standar internasional tentang audit memungkinkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan fiskal dan pengeluaran. Nah, secara kelembagaan, kerangka pikir audit sektor publik terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama, kerangka kelembagaan, yang kedua, pengaturan standar audit, yang ketiga, kode etik, yang keempat, akuntabilitas badan pemeriksa keuangan, yang kelima, kemandirian,
Yang keenam, kualifikasi dan keterampilan auditor. Yang ketujuh, pelatihan. Yang kedelapan, kompetensi audit. Dan yang terakhir ada jaminan kualitas. Nah, di Indonesia itu standar pemeriksaan keuangan negara memiliki peran penting dalam memasuki materi yang kedua, yaitu mengenai standar audit sektor publik. Audit sektor publik ini merupakan landasan tata kelola organisasi sektor publik dengan baik. Tujuannya yaitu untuk menilai apakah sumber daya publik itu bertanggung jawab dan efektif sesuai dengan target yang ditetapkan atau tidak, seperti itu. Nah, peran auditor di audit sektor publik ini, mereka membantu organisasi pemerintah untuk mencapai akuntabilitas dan juga integritas organisasi tersebut. Nah, di standar audit ini berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja audit dan juga berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang telah ada. Nah, standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN ini terdiri dari 10 standar audit, yang mana standar tersebut dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan atau pelaksanaan, dan juga standar pelaporan. Nah, di SPKN ini, apa sih SPKN itu? SPKN atau standar pemeriksaan keuangan negara adalah sebuah standar pemeriksaan yang membuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan juga persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional, seperti itu. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan negara. Jadi SPKN ini menjadi standarnya mereka untuk melakukan pemeriksaan, seperti itu. Nah, standar pemeriksaan keuangan negara ini terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama ada standar umum, yang kedua ada standar pemeriksaan keuangan, ada juga standar pemeriksaan kinerja, ada juga standar pelaporan pemeriksaan kinerja, dan juga standar pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Nah, untuk beberapa macam tersebut akan dijelaskan nanti lebih lanjut ya teman-teman. Oke, kita masuk ke yang pertama, itu ada standar umum. Standar umum ini berkaitan dengan ketentuan mendasar untuk menjamin kredibilitas hasil pemeriksaan. Standar umum ini berkaitan dengan persyaratan kemampuan atau keahlian pemeriksa, independensi organisasi pemeriksa dan pemeriksa secara individual, pelaksanaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam pelaksanaan dan juga pelaporan hasil pemeriksaan, serta pengendalian mutu hasil pemeriksaan. Nah, standar ini memberikan kerangka dasar untuk dapat menerapkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan ini secara efektif. Dengan demikian, standar umum ini harus diikuti oleh semua pemeriksa dan organisasi pemeriksa yang melakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Oke, yang kedua yaitu standar pemeriksaan keuangan. Pernyataan standar ini mengatur standar pelaksanaan untuk pemeriksaan keuangan dan juga setiap standar pekerjaan lapangan audit keuangan dan pernyataan standar audit atau PSA yang ditetapkan oleh IAI kecuali ditentukan lain. Dalam pemeriksaan keuangan, standar pemeriksaan ini memberlakukan 3 pernyataan standar pekerjaan lapangan atau SPHP yang ditetapkan oleh IAI. Di antaranya adalah
Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus supervisi dengan semestinya sesuai aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, pemahaman harus memadai. Atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan juga lingkup pengujian yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, bukti audit harus bersifat kompeten dan harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatukan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Kemudian untuk standar pemeriksaan ini juga menetapkan standar pelaksanaan tambahan yang mana terdapat 5 poin di sini. Yang pertama itu ada komunikasi pemeriksa, yang kedua ada pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya, yang ketiga itu merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan atau fraud, dan juga ketidakpatuhan seperti itu. Kemudian yang keempat ada pengembangan temuan pemeriksaan, dan yang terakhir ada dokumentasi pemeriksaan. Jadi untuk pemeriksaan suatu audit itu harus berpedoman pada standar-standar ini sesuai standar pemeriksaan keuangan yang berlaku.